Hai guys, ada yang menarik nih. Sejarah Suara Surabaya. Berdiri pada 11 Juni tahun 1983, bersamaan dengan fenomena gerhana matahari total yang terjadi pada kala itu, Pendiri Suara Surabaya Setaya sekami harga bersama dengan Errol Jonathan. awal berdirinya Suara Surabaya yaitu dengan frekuensi 100,55 MHz. Surabaya ini kota besar. Kenapa kita tidak menciptakan suatu radio atau media massa yang berfokus pada penyiaran informasi atau skala siaran untuk khusus warga Surabaya, sehingga kebutuhan informasi pun tergolong sangat besar. Kita sepakat membentuk Suara Surabaya Media. Dulunya siaran radio pertama di Indonesia yaitu Batavia Radio Veronica. Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 1984. Sesuai keputusan maka harus membatasi pers, termasuk radio, atas tekanan kekuasaan Orde Baru. Dan semua harus maklum, itulah bagian dari catatan sejarah peradioan di tanah air Indonesia. Harmoko, pimpinan harian Pos Kota yang kemudian pernah menjadi Menteri Penerangan 3 periode berturut-turut saat wawancara di TV One program Interpol Selasa malam 24 Februari 2009. Next story, yuk kita simak. Suara Surabaya menerapkan format radio news atau informasi dan memiliki moto FM News dan Musik Hits. Sebab itulah, Suara Surabaya membentuk tim redaksi, lalu mengembangkan tim reporter di tahun 1987. Tahun 1995, format siaran diperluas menjadi open format, yaitu interaksi dengan narasumber, reporter, bahkan dengan pendengar. Kedua pihak saling interaktif dan narasumber bisa menghubungi untuk menyampaikan opini mereka. Adanya open format ini, maka dibentuk tim redaksi interaktif atau gatekeeper yang menghandle informasi dalam siaran. Tahun 1998, tagline News Interaktif Solutif diperkenalkan untuk memanage banyaknya pendengar yang interaktif karena masa reformasi. Dalam rangka konvergensi media yang diterapkan oleh radio, maka tahun 2000 Suara Surabaya memperkenalkan official website yaitu suarasurabaya.net yang terdapat 3 program siaran, ada radio online, radio on demand, dan video streaming. Suara Surabaya. Kita pantau dulu ya, lalu lintas yang saat ini sedang Anda lalui. Sistem on-air Suara Surabaya 24 jam ini dapat dipantau di website yang dapat dilihat jadwalnya mulai hari ini, besok, dan lusa. Terbagi menjadi beberapa jadwal, acara seperti berita, pelana kota, wawasan, siaran radio, dan sebagainya. Tahun 2006 sampai 2010, konvergensi media di Indonesia digencarkan. Salah satunya Suara Surabaya yang berkonvergensi dengan internet yang bisa ditinjau dari munculnya news site serta mega portal. Karena dalam visi Suara Surabaya salah satunya bahwa SS mengikuti perkembangan teknologi, jadi ini kita mengaplikasikan. Menuruti visi dari Suara Surabaya, kita harus mengaplikasikan teknologi itu. Dan teknologi itu menjadi kebutuhan generasi baru konsumen media. Itulah yang menjadikan alasan kita harus masuk ke sana. Kalau enggak, kita nanti Suara Surabaya kelihatan kuno, tidak mampu beradaptasi dengan teknologi. Ungkap Errol Jonathan, 10 Juni 2010, ketika wawancara dengan Raditya Sudarma, mahasiswa fisik UNAIR. Tahun 2010, Suara Surabaya melakukan developing aplikasi yang memudahkan segala bentuk informasi dalam satu aplikasi. Tahun 2020, multi-platform dan multi-channel digital platform dengan memaksimalkan official website suarasurabaya.net, aplikasi Suara Surabaya, Instagram Suara Surabaya, Facebook E100, dan WhatsApp. Kawan organisasi Nirlaba Mandiri Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem berharap Pilkada 2024 menerapkan modal kampanye dialog terbuka antara calon kepala daerah dengan para pemilih.
Suara Surabaya bukan hanya sebuah radio, tetapi juga cerminan semangat kota pahlawan, semangat untuk terus maju dan bersinergi, melalui suara yang mengalir di setiap sudut dan di hati warga Surabaya. Suara Surabaya, news interaktif, solutif.